Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga puasanya lancar sampai nanti tiba waktunya berbuka puasa. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita langsung mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Pengantar sistem multimedia. Oke, tentunya teman-teman sudah pada mengetahui apa itu pengertian multimedia dan digitalisasi multimedia. Oke, apa yang teman-teman ketahui tentang aplikasi sistem multimedia? Oke, di depan teman-teman bisa lihat gambar-gambar yang sering digunakan atau yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu gambar musik ya. Bagaimana gambar musik itu banyak sekali digunakan sebagai alat audio. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya multimedia itu? Nah, multimedia berasal dari dua kata, multi dan media. Multi dalam bahasa Latin berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Begitu juga dengan kamus Amerika, Hieratic Electronic Dictionary Medium, alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media berbeda untuk menggabungkan, menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, serta video. Pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak, video, dan animasi, menggabungkan link, serta tool-tool yang memungkinkan untuk navigasi saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ada perbedaan antara gambar otak kiri, otak kanan, serta otak tengah pada manusia itu sendiri. Otak kiri itu biasanya lebih merekam tentang bahasa, matematika, sentuhan tangan kanan, ilmu pengetahuan, menulis, dan juga logika. Sedangkan otak kanan itu biasanya lebih dominan ke mendengarkan musik, sentuhan tangan kiri, kesenian, persepsi, imajinasi, serta emosi dan motivasi semangat. Sementara otak tengah itu biasanya lebih ke spiritualisasi, nilai, moral, kebutuhan, norma, dan juga kemanusiaan. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya multimedia dalam dunia karir. Kalau dalam dunia karir itu sebagai multimedia ini digunakan sebagai alat bersaing dalam perusahaan. Misalnya dalam sarana promosi nih, kantor itu mempromosikan beberapa produk ataupun beberapa memang yang produksi itu milik mereka sehingga mampu dipromosikan secara baik di dunia pasar nasional ataupun internasional. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan daya baca. Meningkatkan daya baca itu menarik indera dan menarik minat oleh seseorang untuk membeli produk atau yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu membantu meratakan zaman informasi kejutaan yang belum memakai komputer. Nah, di sini bagaimana teman-teman menerjemahkannya? Berarti kalau membantu meratakan zaman informasi kejutaan orang yang belum memakai komputer, itu kita harus pintar-pintar dan pandai-pandai untuk menarik seseorang itu untuk mengenal sistem multimedia ini. Apa sih keuntungannya kita menggunakan multimedia sehingga orang-orang itu tertarik untuk menggunakan multimedia dan memakai apa sih produk kita sebenarnya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, itu pentingnya multimedia, adanya interaksi yang erat antara siswa dan materi. Bagaimana sih membuat sebuah video pembelajaran untuk menarik minat siswa itu mendalami mata kuliah multimedia atau mata pelajaran multimedia itu, dan juga proses pembelajaran
sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga kita sebagai dosen atau sebagai guru dapat membuat bagaimana sih pembelajaran itu agar disukai siswa dan mahasiswa, buat semenarik mungkin agar nantinya mereka itu suka dan agar nantinya mereka itu bersemangat, antusias untuk mengenal lebih lagi apa sih multimedia itu sebenarnya. Adanya audiovisual, jadi mahasiswa itu atau siswa itu berminat, oh berarti sistem multimedia lebih, saya menyenangi itu audio, saya menyenangi itu visual, sehingga siswa itu sebenarnya mampu dan ingin mengenal lebih lagi apa itu multimedia. Yang keempat yaitu adanya umpan balik langsung serta menciptakan proses belajar mengajar yang saling berhubungan. Oke, yang selanjutnya ada gambaran umum sistem multimedia. Oke, teman-teman, di sini gambaran umum sistem multimedia itu ada gambar, ada video, ada teks, ada audio, ada feeds. Nah, berhubungan langsung dengan sistem multimedia, di mana dalam sistem multimedia itu ada media asset manajemennya, ada authoringnya, ada frameworksnya, dan ada tools di dalamnya. Kemana lagi sih sistem multimedia berhubungan? Nah, dia berhubungan lagi ke distributed multimedia system network, di mana mereka juga berhubungan ke streaming video, ada webpage, ada streaming audio, ada virtual world, dan ada client server. Oke, teman-teman. Oke, Bu, selanjutnya. Ini bagaimana sih Bu dalam multimedia industri itu kita mengetahui structure dan level-levelnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat yang di level 1 itu ada konten media. Apa sih Bu konten medianya? Konten medianya itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, dan juga bisa berupa yang mana yang memang teman-teman ingin membuat sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Yang kedua ada aplikasi softwarenya. Apa sih Bu aplikasi softwarenya? Aplikasi softwarenya bisa kalian menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Video Maker, bisa menggunakan Autodesk Maya, dan juga lain sebagainya. Di level ketiga itu ada platform hardware-nya. Platform hardware-nya menggunakan apa? Yang pertama kalian menggunakan komputer, yang kedua bisa menggunakan Android. Oke, bisa dimengerti? Nah, di sini apa sih software itu? Nah, software di dalam komputer banyak sekali. Yang pertama yaitu Windows Word dan Excel, multimedia aplikasi, operasi sistemnya, personal software, programnya, ada Adobe Photoshop, Windows Media Player, dan sebagainya. Bagaimana sih perkembangan multimedia itu, Bu, dari zaman dahulu sampai ke sekarang? Oke, kalau dulu infografik stylenya perkembangan multimedia mengikuti perkembangan internet. Seiring dengan perkembangan, dulu adanya CD-ROM, drive, DVD drive, dan lain sebagainya. Pada akhir abad 20, pertiga rumah tangga di Amerika telah memiliki komputer dan setengahnya terhubung ke internet. Adanya distribusi telekomunikasi multimedia mobile sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan merger dan aliensi. Perkembangan multimedia mengubah tempat kerja, bisa mobile. Jadi kalau dulu tempat bekerja banyak orang itu kebanyakan di kantor. Kalau sekarang kita bisa bekerja melalui gadget, melalui komputer nih. Dan juga multimedia mengubah cara orang belanja atau shopping. Nah, kalau dulu zaman dahulu
kita mau pergi berbelanja, misalnya contoh kecilnya kita mau membeli baju, kita harus ke supermarket. Nah, sekarang kalau teman-teman mau membeli baju, mau membeli barang, ataupun mau memesan, sampai memesan makanan pun kita sudah dipermudah oleh perkembangan multimedia ini. Kita bisa memesan baju menggunakan aplikasi Shopee, Lazada, Blibli, atau lain sebagainya. Dan juga multimedia dapat mengubah cara akses dan cara baca. Kalau dulu kita mengetahui informasi itu hanya melalui koran nih. Kalau sekarang kita mampu mengakses informasi melalui komputer, melalui gadget, sehingga perkembangan dalam dunia di dalam negeri maupun di luar negeri dapat kita akses melalui internet. Nah, teman-teman bisa lihat ini infografik style multimedia dalam aplikasi. Yang pertama edukasi, yang kedua healthcare, yang ketiga consumer elektronik, yang keempat geographical yang kelima navigasional, yang keenam bisnis dan finance, yang ketujuh high quality, dan yang kedelapan komunikasi. Itu di bagian edukasinya ya teman-teman ya. Nah, sementara di digital library-nya entertainment, telekomunikasi, publikasi, virtual reality-nya, komersialnya, elektronik, kooperatif, dan juga advertisement. Oke. Multimedia internet. Apa sih multimedia internet itu? Internet merupakan jaringan komputer global yang terhubung setiap saat, yang bisa berisi berbagai layanan dan media fasilitas layanan pada internet. Biasanya terdiri dari email. Apa sih kegunaan email? Oh, teman-teman banyak sekali ya kegunaan email. Kalau dulu kita melamar pekerjaan tuh, kita harus datang ke kantor itu untuk mengantarkan lamaran kita. Nah, dengan adanya multimedia internet, sekarang kita sudah dipermudah, sehingga kadang kantor hanya menge-share lamaran, dan juga nanti lamaran kita bisa dikirim melalui email ke kantor tersebut. Yang kedua yaitu bulletin board servers atau network news. Yang ketiga file transfer. File transfer ini kita berarti hanya kalau dulu kan lewat lewat Bluetooth nih, sehingga kita harus menyandingkan dua alat terlebih dahulu. Kalau sekarang kita bisa mengirim file tersebut melalui mungkin WA, Facebook, Instagram, atau lain sebagainya. Yang keempat yaitu browsing dan pencarian informasi. Nah, sekarang kita lebih dimudahkan dengan cara melakukan browsing dan pencarian informasi melalui media, gadget, ataupun komputer. Yang kelima yaitu komunikasi audio dan video. Yang keenam teleconference. Selanjutnya yaitu delivery multimedia, compact disc, inexpensive LC mass product dan distribusi. Kiosknya komputer system to access info, perform, transfer of flight game, connect vision, reduce personil, but expression maintenance, online web-based product and system demos. Apa saja sih karir di bidang multimedia? Jadi teman-teman, kalau teman-teman mampu berkarir di dalam sistem multimedia itu banyak sekali peluang-peluangnya ya. Bidang pemasarnya itu animasi. Animasi ini teman-teman semua bisa membuat film, bisa membuat video pembelajaran yang banyak sekali. Itu diminati oleh sekolah-sekolah ya teman-teman. Perekaman CD dan DVD, desain isi multimedia. Desain ini bisa teman-teman menciptakan slide PPT ya, dan juga elektronik publikasi, desain game, desain presentasi dan simulasi, perancangan konstruksi multimedia, dan juga produksi video. Apa saja sih jenis-jenis video animasi? Jadi teman-teman bisa mengetahui, ini hanya 5 yang Ibu sebutkan ya. Yang pertama yaitu animasi tradisional, animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, motion graphic dan capture. Yang kelima stop motion.
Bu, saya mau melihat apa saja sih contoh-contoh produksi perfilman, produk animasi. Ini hanya 3 ya, karena yang cukup familiar lah yang dulu-dulu. Siapa yang tak kenal dengan Sound the Shape ya? Itu merupakan perfilman produk animasi. Yang kedua yaitu The Lego Movie. Yang ketiga yaitu Corvus Bride. Teman-teman, Ibu yakin ini nih teman-teman semua sudah mengetahui dan sudah pernah menonton karena produksi animasi ini sudah cukup lama dan sudah cukup banyak digemari oleh anak-anak ya, bahkan orang dewasa sampai orang tua pun banyak menggemari perfilman produk animasi tersebut. Nah, yang kalau pengolahan gambarnya, animasinya multimedia menggunakan Photoshop. Ini salah satu contoh ya, teman-teman. Kalau bagi pemula itu biasanya mereka itu banyak belajar menggunakan aplikasi Adobe Photoshop yaitu dalam mengolah gambarnya. Yang pertama ini adalah gambar animasi berbentuk kartun. Yang kedua ini adalah contoh bola menggelinding ya. Jadi teman-teman biasanya kalau masih dasar itu mencoba yaitu membuat bola menggelinding yang berjumlah 1 menjadi 2 dan 3 ataupun seterusnya. Yang ketiga ini adalah bentuk animasi ya. Ini lebih ke anime ya teman-teman ya. Oke, untuk pengimplementasiannya ya teman-teman, di sini nih agar penjelasan Ibu bisa diterima dan juga bisa diterapkan. Jadi teman-teman semua ya, Ibu minta membuat tugas. Buatlah gambar dan video animasi menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi begini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencari ataupun bisa membuat dasarnya dulu. Yang pertama, teman-teman gunakan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu lakukan teman-teman itu memang memilih gambar sesuai dengan kesukaan atau memang sesuai dengan yang ingin teman-teman rancang. Video seperti apa yang teman-teman akan buat. Jadi tekniknya itu serta tools-toolsnya itu kita siapkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa membuat gambar dan video yang memang teman-teman inginkan. Oke. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi Photoshop ya, karena untuk dasar permulaan itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di minggu depan. Selamat mengerjakan dan semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih.